Ini kelompok berapa? 6. Kalau terkait UTS sudah saya informasikan ya. Sudah tahu dan paham. Minggu depan wajib dikumpulkan dengan tetap presentasi lanjut. Beberapa penekanan terkait jarimah syurbul khomri. Memang namanya syurbul khomri karena zaman dahulu hanya berbentuk cair, sehingga istilahnya syurb itu meminum. Kalau sekarang dengan cara dihirup, dengan cara disuntikkan, dengan cara diisep dan lain-lain. Ya, karena jenis narkoba banyak sekali yang bisa dikonsumsi bukan hanya dengan diminum gitu. Lalu yang belum muncul dalam diskusi adalah soal prosedur pentahapan pengharaman khamr, dan juga belum muncul dari sisi pentingnya atau urgensi kias dalam pidana Islam khususnya. Kalau pidana positif, kias memang tidak dikenal. Bahkan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 2023 tentang KUHP disebutkan pasal 1 ayat 2-nya, silakan sambil dicek. Pasal 1 KUHP terbaru itu menyebut untuk menetapkan suatu tindak pidana tidak berlaku analogi, tidak boleh mengkiaskan gitu. Tetapi kalau dalam hukum pidana Islam, kias tetap berlaku karena misalnya untuk syurbul khomri, seandainya semua jenis narkoba yang hari ini ada, termasuk yang saya sampaikan tadi sinte ya, sintetis apa? Ya, rokok sintetis ya, yang biasanya apa mereknya? Ya, itu sekarang ngetren di anak-anak muda. Orang tuanya bisa nggak sadar, nggak ngerti kalau ternyata itu pelanggaran. Kenapa? Iya, jadi dikiranya rokok saja padahal itu ada zat narkobanya. Nah, sehingga ada urgensi kias dalam hukum pidana. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran ya hanya khamr. Tentu berbagai macam jenis narkoba dengan macam-macamnya itu enggak ada. Sehingga ayat yang pertama dulu, pentahapan ini ada dalam surat 16 ayat 67. Surat apa? An-Nahl ya. Itu belum muncul di makalah itu. Ya, itu kan terakhir. Kalau yang 3 ayat pertama belum. Dalam tahap pertama tentu saja hafal surat ininya apa namanya letaknya ya, tapi nanti dicek dalam Al-Qur'an. Kalau ayatnya saya hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaru wa rizqan hasanan inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Di antara fungsi buah anggur dan buah kurma adalah untuk bisa kalian ambil sebagai rezeki yang baik, tetapi juga bisa menjadi memabukkan. Dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Jadi disebutkan berfikir karena khamr itu menyerangnya otak, dan otak kalau udah rusak itu susah, rehabilitasinya enggak mudah. Rehabilitasinya bisa bertahap-tahap, bertahun-tahun bahkan untuk membuat normal kembali, apalagi udah nyandu. Ya. Karena zat adiktif itu umumnya nyandu. Itu ayat pertama itu. Jadi dalam ayat itu baru disebutkan
di antara fungsi buah khamr, buah anggur dan juga kurma adalah untuk menjadi rezeki yang baik, tapi juga bisa memabukkan. Gitu. Ayat keduanya yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 219 kalau nggak salah, kalimatnya begini: wa yas'alunaka 'anil khamri qul 'anil khamri wal maisir, ya, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Itu mestinya tadi disampaikan tuh ayat itu. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai khamr. Jelaskan kepada mereka sejelas-jelasnya, katakan bahwa dalam khamr dan judi itu ada dosa, itsmun kabirun, dosa besar, ya. Qul fihi ma itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Ada dosa dan ada kemanfaatan. Berarti ada sisi negatif dan sisi positif. Tetapi ingat, Al-Qur'an menegaskan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih dominan, lebih besar daripada unsur kemanfaatannya. Itu sudah diminta untuk berpikir, mempertimbangkan ini ada kemanfaatan tapi dosanya lebih banyak dalam khamr itu. Itu tahapan kedua. Tahapan ketiga yang Anda harus tahu, dulu di zaman awal-awal Islam orang udah pada masuk Islam, tapi budaya mabuk masih belum lepas. Sama dengan sebagian mahasiswa barangkali apa di UIN atau di luar UIN yang sholat tapi masih aja juga maksiat. Termasuk maksiatnya adalah penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun, sesederhana apapun. Bisa kalau zaman dahulu ganja, kalau sekarang tadi sintetis tadi, rokok sintetis yang disebut dengan sinte tadi ya. Nah ini bentuk-bentuknya sekarang sangat beragam, tetapi dengan judul surbul khamri semuanya, meminum khamr. Lalu tahap yang ketiga, karena budaya mabuk ini juga dilakukan oleh orang-orang yang dekat pada Nabi. Orang-orang yang dekat pada Nabi namanya apa? Sahabat. Sahabat Nabi dulu ada yang menjadi imam sholat, itu salah membacanya karena sedang mabuk. Membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu dibaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'bud. La-nya hilang. Yang mestinya wahai orang kafir, ya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun bukan penyembah apa yang saya sembah. Itu menjadi tidak ada katanya tidak itu. Wahai orang-orang kafir, saya menyembah apa yang kalian sembah, kalian pun juga menyembah apa yang saya sembah, kan kacau sekali itu. Nah, itulah kemudian Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian sedang mabuk, sampai kalian sadar betul apa yang kalian ucap dalam sholat. Gitu. Itu dulu begitu. Sehingga Umar bin Khattab juga resah, ya Allah tolong berikan kejelasan nih khamr seperti apa. Ya Allahumma bayyin lana 'anil khamri bayanan syafian. Ya Allah berikanlah penjelasan yang komprehensif pada kami ini tentang khamr itu seperti apa. Akhirnya terakhir itu Al-Maidah itu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, ya main anak panah, patung, itu semuanya najis, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah jika kalian kepingin beruntung. Jadi itu sudah memerintahkan jauhilah. Fastanibuhu itu dalam kaidah hukum Islam bahwa al aslu fin nahyi lit tahrim.
dalil yang bisa diambil dalam satu larangan Allah dalam ayat itu untuk menunjukkan hukum keharaman. Itu fastanibuhu la'alakum tuflihun. Kalau Anda mau beruntung, jauhi. Say no to drug. Katakan tidak untuk ngedrak karena pasti akan nyandu. Dan terus akan ada kelanjutannya. Padahal untuk rehabilitasi juga tidak sederhana. Itu. Lalu tadi muncul mengenai khamr, itu bagaimana kalau nggak memabukkan? Sudah, pokoknya dikunci dengan kalimat kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap zat yang memabukkan namanya khamr dan setiap khamr haram hukumnya. Selesai udah. Apapun namanya. Memabukkan haram, memabukkan haram. Karena begitu, dikunci dengan itulah. Kunci yang lain hadis Nabi, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar mabuk, maka sedikit pun sudah haram. Gitu. Jadi jangan bilang, wah saya baru minum 3 gelas nggak mabuk berarti halal. Mukel lu halal. Ya, jadi nggak bisa begitu. Ya, tidak kemudian ini berhubung nggak mabuk halal ya. Kacau kalau begitu. Gitu. Jadi masalahnya apa? Tadi kullu ma'askaro kathiruhu faqalilu haram. Apa-apa yang jika dikonsumsi dalam jumlah besar memabukkan atau haram, ya ma'askaro kathiru. Jadi kalau yang banyak memabukkan maka sedikitnya sudah haram. Gitu. Supaya apa? Supaya memiliki langkah preventif. Jangan coba-coba. Nah, lagi-lagi kalau di Indonesia sekarang ini luar biasa. Indonesia termasuk darurat narkoba. Apalagi Tangerang Selatan ini. Dan itu menjadi bancaan sebagian oknum untuk menjebak pelaku, lalu diminta ditebus dan seterusnya ya. Ini bagian dari yang perlu kita cermati di masyarakat. Ada yang masih mau bertanya? Ya silakan. Tadi kan Bapak bilang suatu zat yang apabila kalau dikonsumsi banyak itu bisa memabukkan bakal haram. Tapi kan kita lihat juga di fatwa MUI ada batasan apa untuk kadar alkohol ya. Kalau nggak salah 0,5 atau berapa Ya. gitu. Nah, kita lihat contoh makanan yang mungkin bisa memabukkan jika banyak itu tape ya Pak. Karena Ya. tape sendiri kan ada yang bentuknya biasa yang buat dimakan, sama ada beberapa tuh kategori minuman beralkohol dan tape. Itu kalau untuk khususnya pada tape ini hukumnya gimana Pak? Apa selama kita konsumsinya dalam batas aman tuh tetap halal atau? Iya, hadis yang mengatakan ma'askaro kathiruhu faqalilu haram itu sebagai upaya ikhtiyat, hati-hati. Lalu ikhtiyat itu kemudian MUI punya istihad menetapkan kandungan alkohol yang kurang dari 0,5%. Ya bukan 0,5 itu. Ya. 5%. Itu masih ditolerir. Karena tidak ada satu zat pun, satu buah pun yang tidak mengandung alkohol. Pasti mengandung walaupun sekian 0, sekian misalnya, begitu kan? Itu apalagi durian, apalagi tape. Gitu. Tapi selama masih kurang dari 5% kandungan alkoholnya, maka dinyatakan boleh ditolerir. Itu istihad. Ya. Kalau kita ikuti bagus. Gitu. Kalau kita mau menjauhi lebih bagus. Yang penting kalau yang banyak memabukkan, yang kecil sudah dihindari gitu. Itu lebih aman gitu ya. Baik, jadi begitu mengenai khamr, dan jangan punya pendapat bahwa khamr ini tidak bahaya, apalagi menyebutkan ini hanya untuk pribadi, bukan membahayakan pribadi sendiri, tapi juga membahayakan pihak lain kalau yang bersangkutan itu berinteraksi pada yang lain. Membahayakannya apa? Membuat orang lain kesel, membuat orang lain terganggu, bahkan orang lain bisa meninggal. Kalau misalnya dia mengendarai kendaraan, ya, kalau mabuk kan bisa kacau tuh, ya, mobilnya, dan akhirnya berbahaya bagi dirinya termasuk orang lain. Gitu ya.
Jadi UTS tolong dikerjakan dengan seksama, dengan teliti, dengan bagus. Itu hanya diminta apa? Untuk menulis dalil-dalil yang terkait dengan soal zina muhson dan ghairu muhson, serta kisos penganiayaan dan pembunuhan, serta penjelasannya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum di absen ya? Nah, berarti di absen.